Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di pertemuan kedua kita. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak semua. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks berita dan kita sudah mengetahui mengenai apa itu teks berita. Kita punya 3 kata kunci mengenai teks berita, yaitu kejadian, informasi, dan media. Jadi teks berita adalah sebuah teks yang berisi kejadian, yang kita memberikan sebuah informasi mengenai kejadian tersebut dan disampaikan melalui media. Nah, di sini di pertemuan ini Ibu ingin menyampaikan mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Nah, pertama kita punya tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini Ibu harap nantinya kalian akan dapat memahami struktur teks berita serta kaidah kebahasaan teks berita. Ibu harap nantinya kalian juga akan dapat menanggapi sebuah berita. Sebelum masuk ke materi, ini pertanyaan yang harus kalian jawab ya nak. Silakan simak baik-baik penyampaian Ibu dan jawab dengan baik juga pertanyaan-pertanyaan ini. Tulis di buku tulis. Ya, pertanyaan ini dikerjakan dengan ditulis di buku tulis. Kita masuk dalam materi kita, yaitu struktur teks berita. Seperti yang sudah kalian tahu, setiap teks pasti memiliki yang namanya struktur, yaitu tatanannya. Gimana sih sebuah teks itu terbentuk? Apa saja sih isi dari teks itu? Dimulai dari apa, diawali dari apa, dan diakhiri dengan apa? Itu yang kita maksud dengan struktur. Nah, di dalam teks berita yang pertama kita punya orientasi berita. Orientasi berita ini berisi pembukaan dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang dibahas. Jadi apa sih yang dibahas dalam teks berita? Kita taruh di dalam orientasi berita. Misalnya, kalian ingin menyampaikan bahwa terjadi sebuah pencurian di sebuah toko. Kalian jelaskan dulu tuh bahwa terjadi sebuah pencurian di sebuah toko bla bla bla, di mana siapa yang dicuri. Kemudian di peristiwa berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta yang ada. Kalau di sini kalian ingin memberitahukan mengenai pencurian, maka di sini kalian memaparkan kronologis terjadinya pencurian tersebut. Awalnya seperti apa, akhirnya seperti apa. Terus kalau misalnya kalian punya fakta mengenai misalnya ciri-ciri perampoknya, ciri-ciri pelakunya, kalian bisa jelaskan di sini. Yang terakhir kita punya sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut. Nah, ini tidak selamanya di bagian akhir ya, bisa saja di awal, jadi sifatnya fleksibel. Nah, itu adalah struktur teks berita, isi dari sebuah teks berita. Nah, sekarang kita punya pola penulisan teks berita. Diawali dengan judul, kepala, tubuh, ekor. Seperti kalian lihat di sini, ini namanya piramida terbalik ya nak. Jadi yang paling penting ada di sini, ada di kepala, kemudian mengerucut sampai ke ekor. Nah, judul di bagian atas itu harus menjelaskan mengenai secara garis besar apa isi beritanya. Kemudian kepalanya di sini informasi penting. Nah, di sini biasanya kita menaruh adiksimba atau biasa kalian sebut 5W1H. Tapi di bahasa Indonesia kita menyebutnya adiksimba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini terdapat di bagian kepala. Nah, di tubuh berisi informasi penting yang juga informasi pendukung. Nah, kalau di tubuh ini sifatnya masih penting. Nah, di ekor ini informasi kurang penting dan informasi tambahan. Ya, misalnya seperti yang seandainya dia tidak ditambahkan pun tidak akan mengubah isi berita. Oke, kemudian kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan teks berita. Kita harus menggunakan bahasa yang seperti apa sih untuk menulis sebuah berita itu, nak? Yang pertama kita harus menggunakan bahasa yang baku. Kenapa sih kita harus menggunakan bahasa baku dalam membuat teks berita? Kenapa kita nggak pakai bahasa gaul? Kenapa kita nggak pakai bahasa daerah? Kenapa kita nggak pakai bahasa Jawa atau Sunda? Kenapa? Penggunaan bahasa baku itu ditujukan untuk memudahkan pembaca ya nak. Karena tidak semua kalangan memahami bahasa gaul, tidak semua kalangan memahami bahasa daerah. Jadi kita menggunakan bahasa yang dipahami oleh semua kalangan, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi bisa ada kalimat langsung, bisa ada kalimat tidak langsung di dalam teks berita. Apa
bedanya kalimat langsung dan tidak langsung? Kalimat langsung itu kalimat yang disampaikan secara langsung oleh penutur, sementara kalimat tidak langsung itu kalian menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain. Nah, kalimat langsung ditandai dengan penggunaan tanda petik. Nah, kalau pakai tanda petik begini berarti sudah pasti ini adalah kalimat langsung ya, Nak. Nah, kalimat langsung ini banyak digunakan di dalam teks berita. Kemudian penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Jadi ketika kamu menggunakan kata bahwa, kamu berusaha menerangkan sebuah keadaan. Nah, setelah kata bahwa ini berarti dia adalah penerang kata yang diikutinya. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental itu apa sih, Nak? Kalau kata kerja kalian pasti sudah tahu kan, sebuah kata yang memperlihatkan sebuah pekerjaan, berlari, berdiri, tidur, makan, itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja mental adalah kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi bukan badan kamu yang bergerak, tapi otak kamu yang bekerja. Misalnya berpikir, berasumsi, menganalogikan, membayangkan, itu kan kamu diam aja tuh. Badan kamu diam, tapi kamu tetap bekerja. Yang bekerja adalah otak. Jadi kata kerja mental adalah kata kerja yang merupakan pekerjaan dari hasil kerja otak. Memberikan keterangan waktu dan tempat. Penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan unsur berita, yaitu kapan dan di mana. Kamu kan dalam menulis berita harus menjelaskan mengenai kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, maka kamu pasti akan menggunakan keterangan waktu dan keterangan tempat. Kemudian yang terakhir kita punya konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan konjungsi yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, ini karena kamu perlu menjelaskan kronologi sebuah kejadian, maka kamu biasanya akan menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini konjungsi yang menunjukkan keterangan waktu. Misal, pagi ini seorang bapak-bapak telah mencuri di toko. Pertama, dia masuk ke dalam toko dan mengambil sebuah jam. Kemudian dia pergi dari toko tersebut sambil menyembunyikan jam tersebut. Setelah itu, bla bla bla. Jadi yang pertama, kemudian, dan setelah itu adalah konjungsi temporal. Kamu memberikan sebuah kejadian, menyampaikan sebuah kejadian secara kronologis, maka kamu membutuhkan konjungsi temporal. Tadi itu pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, itu adalah konjungsi temporal. Oke, ternyata tugas kita sampai di sini, anak. Nah, materi kita sampai di sini ya. Kita sekarang sampai ke tugas. Tugas kalian adalah menganalisis unsur-unsur serta struktur teks berita berikut. Unsur-unsur. Nah, ini teks beritanya. Ibu ingin kalian menemukan apa, di mana, kenapa, mengapa, bagaimananya. Juga menemukan mana yang orientasi, mana yang peristiwa, dan mana yang sumber. Ya, ibu ingin kalian menemukan itu. Kerjakan di buku tulis. Ininya tidak usah ditulis lagi, nggak apa-apa. Langsung saja misalnya apa titik 2 penjelasan, di mana titik 2 penjelasan, kayak gitu nggak apa-apa ya, Nak. Nah, hasil dari analisis ini serta hasil dari menjawab pertanyaan yang ada di awal tadi ya, Nak. Nih pertanyaan ini, hasil dari pertanyaan ini silakan kirim ke email wjayanti1109@gmail.com dengan subjek nama _kelas _tugas pertemuan ke. Contohnya Windy_81 tugas pertemuan 1. Ya, kirim ke sini dengan subjeknya ini supaya lebih memudahkan untuk nantinya ibu mencari lagi tugas dari kalian. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan. Semoga apa yang ibu sampaikan menjadi berkah untuk kalian. Tetap semangat dalam belajar. Itu saja yang bisa ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.